Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dengan semangat yang baru, dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan setiap hari baru bagi kita semuanya. Ya, mari saudara, kita tetap mau memuji memuliakan Tuhan dan bersama Tuhan Yesus kita akan melihat kekuatan yang baru setiap hari akan diberikan kepada kita semuanya. Mari bersama-sama dengan saya kita akan memuji menyembah bahwa mujizat masih ada. Ajaib bagiku. Ajaib bagiku, haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yes Lord. Percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Amin, amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang begitu indah yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu.
Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau akan mengurapi dimanapun setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan firman ini. Sehingga firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan dan penghiburan. Bahwa sungguh ada hidup yang menakjubkan bersama dengan Engkau. Sungguh ada hidup yang luar biasa apabila kami beriman mengikuti apa yang Kau firmankan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Roh Kudus akan mengurapi setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya firman ini sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya yang percaya dan siap dijamah oleh kuasa firman Tuhan mengatakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema daripada firman Tuhan sore hari ini adalah hidup yang menakjubkan. Ini adalah kunci dari kita bisa mengalami hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, dan di dalam firman ini saudara bisa baca di rumah bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, kemudian kita juga bisa membaca firman bahwa Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Surga dan bumi adalah miliknya. Ya, seperti apa yang ditulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Sangat luar biasa sekali. Ya saudara, jadi kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki segala-galanya. Ya, Dia yang memiliki langit dan bumi. Dia yang memiliki kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Tidak ada satupun yang bisa menyamai daripada Tuhan kita. Ya saudara, salah satu hal yang saya boleh mengagumi pada saat kita hidup di Eropa adalah kesempatan di mana kami boleh mengunjungi katedral-katedral yang megah dan banyak sekali terdapat di sana. Keindahan dari setiap katedral tersebut menjulang tinggi dan sangat menakjubkan. Mengapa? Karena katedral itu dibangun dengan mencerminkan kebesaran Tuhan dan keagungannya yang tak tertandingi. Ya, saya pun bertanya-tanya, bagaimana hati dan pikiran manusia yang pada waktu itu membangun katedral tersebut? Mereka begitu merasakan bahwa keagungan Tuhan yang luar biasa itu bisa masuk di dalam imajinasinya dan boleh menggambarkan akan kebesaran Tuhan. Sungguh sangat menakjubkan. Ya, saudara bisa melihat kalau malam hari Anda keluar, Anda akan bisa memandang di langit betapa banyaknya bintang-bintang yang sedemikian rupa. Ya, dan itu merupakan ciptaan tentang kuasa Allah yang luar biasa. Dia menciptakan alam semesta, ya, sehingga begitu kita sangat mengagumi dan sungguh tidak ada yang bisa membandingi daripada karya Tuhan yang sangat menakjubkan. Belum lagi kalau Anda menggendong seorang bayi, Anda bisa melihat bahwa itu adalah karya Tuhan, ya, dan kita bersyukur tidak ada yang menandingi buatan Allah. Keajaiban hidup yang sangat mengagumkan itu. Kemudian kalau Anda melihat pada waktu Anda boleh berjalan ke gunung yang diliputi oleh salju yang sedemikian rupa, luasnya samudra raya, ya, yang dipenuhi dengan jutaan daripada makhluk ciptaan Allah, sungguh luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa menyaingi, ya, atau yang menyamakan daripada karya Tuhan Yesus yang sangat menakjubkan. Ya. Sebuah buku klasik saudara tentang belajar bagaimana mengembangkan percakapan yang terus menerus dengan Allah adalah Practicing the Presence of God. Ya. Buku ini ditulis pada abad yang ke-17 oleh Brother Lawrence. Ya. Kunci menuju persahabatan dengan Tuhan menurut dia adalah tidak mengubah sikap kita
terhadap apa yang kita lakukan, tapi yang biasa kita kerjakan bagi diri kita sendiri, mulai kita melakukan bagi Allah. Apa saja yang Anda perbuat, mungkin itu untuk menolong orang lain, lakukanlah itu juga ya untuk Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ya saudara, apa saja yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Ya, menolong orang lain atau melakukan apa saja. Mungkin pekerjaan itu sungguh tidak menyukai hati kita. Tetapi ingatlah, semuanya itu kita berikan bagi kemuliaan Tuhan. Maka di situ saudara kita bisa mempraktekkan kehadiran Allah merupakan satu kebiasaan yang bisa kita kembangkan. Ya, ketika kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang menakjubkan bersama dengan Roh Kudus. Apakah saudara sudah mempunyai pengalaman tersebut? Mari mulai kita mempraktekkan. Ya, dan saudara akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Saudara, mungkin ada pertanyaan. Apakah selama ini saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya? Sehingga saudara mengalami sesuatu yang baru yang keluar dari dalam diri kita, yang keluar dari dalam hati kita. Dan mungkin saudara akan menjawab, tema khotbah yang saat pastor bawakan ini adalah hidup yang menakjubkan. Apakah Ibu Pendeta tidak tahu dan tidak mengerti saat ini bagaimana situasi di sekitar kita? Bagaimana tekanan yang bertubi-tubi dan untuk menghadapi hari esok yang kita tidak pernah tahu. Semuanya begitu suram dan begitu gelap. Di masa pandemik yang seperti ini, kebangkrutan terjadi di mana-mana. Keluarga-keluarga mengalami stres, ya. Suami tidak bekerja, ada yang sakit dan masa depan yang tidak dapat diharapkan lagi. Apanya yang menakjubkan? Ya, banyak orang yang protes. Apanya yang menakjubkan? Saudara, kita akan melihat betapa besar dan dalamnya kuasa Tuhan, bahkan yang diberikannya, penghiburannya kepada setiap kita yang bersandar kepada Tuhan dan merupakan firman-Nya menjadi terang di dalam langkah setiap hidup anak Tuhan yang percaya kepadanya. Ya, oleh karena itu saudara, sekalipun kita berjalan, masa pandemik ini saudara katakan, ini waktunya kita berjalan di dalam padang gurun. Dulu hidup saya tidak seperti ini, Bu Pendeta. Tetapi sekarang inilah saya berjalan di dalam padang gurun. Saudara, kalau engkau melekat kepada Tuhan, mempercayai akan firman-Nya, justru di dalam padang gurun itu kita akan melihat kuasa Tuhan. Justru di dalam padang gurun itu engkau akan menemukan mata air atau oasis. Ya, tetapi saudara harus mengalami, kita terlalu dilenakan oleh masa-masa yang lalu. Kehidupan rutinitas yang sudah melenakan kita anak-anak Tuhan. Bahwa kita ini lupa bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang seharusnya menjadi bait Allah. Yang mengeluarkan dan memancarkan terang kasih Kristus. Apabila saudara mengenal akan hal itu, saudara tidak akan komplain akan semua apa yang terjadi. Memang ada perubahan, merupakan sesuatu masa yang baru untuk mengingatkan Anda dan saya kembali kepada penciptamu. Ya saudara, hiduplah bersama Sang Pencipta kita. Maka engkau akan mengalami perubahan-perubahan, kekuatan-kekuatan. Sekalipun tantangan itu tetap ada, tetapi kita bersyukur di dalam tangisan kita. Kita mengalami di dalam air mata kita ada sukacita yang luar biasa. Yang tidak bisa saya jabarkan kecuali Anda mengalami secara pribadi. Ya, oleh karena itu kenalilah Tuhanmu secara benar. Mari kita baca di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu.
Saudara, baca firman ini, rekam dan meteraikan di dalam hati kita. Ini adalah teguran bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, mari kita akan belajar firman Tuhan, kenalilah diri kita masing-masing. Sebagai anak Tuhan, firman itu harus kita pelajari. Menggali pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, saudara, itu penting sekali. Kita tidak cukup menggantungkan 1 minggu 1 kali baru Alkitab kita buka. Ya, atau kita hanya mendengarkan firman 1 minggu 1 kali. Saudara, kehidupan kekristenan kita bukanlah satu agama. Tetapi kehidupan kekristenan saudara dan saya sebagai anak Tuhan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya belum pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sangat amat dipertanyakan apakah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh tahu persis karakter Tuhan. Sekalipun Anda sudah dibaptis. Ya, saudara. Oleh karena itu, milikilah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, tapi kita enggan untuk mencari itu. Mencari kerajaan Allah kita enggan. Tetapi kita untuk mencari berkat-berkatnya kita mau. Saudara, ya, di situ dikatakan, jadikanlah Tuhan yang utama dan yang pertama serta yang paling utama di dalam hidupmu, maka kita tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Ya, dan pasti mengalami hal-hal yang menakjubkan. Sekali lagi dengan tanda petik saya ulangi. Jadikanlah Tuhan yang utama dan pertama, yang paling utama di dalam hidup saudara dan saya. Maka kita tidak pernah menjadi yang terakhir. Ada amin saudara? Dan pasti kita akan mengalami hal-hal yang menakjubkan. Terutama di masa pandemik ini. Ini adalah pesan Tuhan. Di saat-saat di sekeliling kita yang penuh dengan tantangan, pergumulan, tekanan demi tekanan ya saudara. Kita tetap bisa merasakan kedamaian dan hidup yang menakjubkan bersama dengan Tuhan. Kuncinya tadi saudara ya, catat dan meteraikan di dalam hati kita. Kita harus mempunyai cara pandang yang luas saudara. Tangkap khotbah pada malam hari ini dengan iman. Tendensi manusia adalah mencoba. Dan kalau gagal, mereka tidak akan mau mencoba lagi. Ya, dengan kata lain, tetap hidup di dalam kekecewaan, tetap hidup di dalam stres, ya, dalam amarah, dan tidak bisa menerima akan keadaan yang terjadi saat ini. Ya. Mari, sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk berani bayar harga. Ya, sedemikian rupa, kembangkanlah jam-jam doamu sehingga engkau mengalami persekutuan pribadi, menikmati persekutuan pribadi. Ya. Dan bacalah akan firman Tuhan. Pada waktu kita membaca, jadikan firman itu rema, saudara. Yang berbicara kepada setiap pribadi. Ya. Dan pasti Tuhan akan menolong. Roh Kudus akan mengurapi Anda, membukakan semua hal-hal yang tersembunyi. Ya, Dia akan membackup hidup kita yang sungguh-sungguh senantiasa setia berseru-seru kepada Tuhan. Salah satu keindahan yang saudara harus tahu adalah bahwa Tuhan mau menyertai umatnya di dalam situasi apapun juga. Rekam ini di dalam hati setiap kita. Bahwa Tuhan itu suka sekali saudara. Ya, dan itu adalah keinginan Tuhan. Dia mau tetap menyertai kita. Ya, di dalam situasi apapun, tetapi kita ini yang lari-lari meninggalkan Tuhan. Makanya kita tidak mendapatkan apa-apa, kehidupan kekristenan kita kosong, ya, dan akhirnya kita marah, kenapa tidak begini, kenapa tidak dijawab, kenapa tidak ada jalan keluar. Bertanya, koreksi, bagaimana hubungan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan.
Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang diikat oleh kenikmatan dunia, oleh glamurnya dunia. Kalau permintaan doanya tidak atau belum terjawab, mereka marah dan mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, itu adalah pilihan kita. Pilihan saudara dan saya. Kalau Anda mau melekat kepada Tuhan atau kita mau meninggalkan Tuhan. Terutama di saat-saat pandemik seperti ini. Ya, mari saudara, kita akan belajar ya satu nama dari perjanjian lama, yaitu Yabes. Mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami, oh Bu Pendeta, itu saya. Itulah hidup saya seperti Yabes. Ya, mengapa? Karena rezeki saya macet, ya, penghasilan kita 0, tidak memiliki apa-apa. Keluar rumah kita juga takut. Terlebih kalau kita dekat dengan orang yang batuk, kita langsung lari ya saudara. Karena khawatir. Ya, apa yang akan terjadi. Kalau sampai terjadi, kena tertular dari COVID-19 ini. Jadi banyak-banyak tekanan, banyak-banyak semua yang terjadi di sekeliling kita. Itu menakutkan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Ya, Tuhan begitu sangat amat ingin mengasihi hidup saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Luar biasa sekali ayat ini saudara. Kita pegang ayat ini. Mengapa kita marah kepada Tuhan? Ini adalah pernyataannya bahwa Tuhan mau menyinari hidup saudara dan saya. Dia mau menyertai. Ya, mengapa? Kalau sampai tidak terjadi sesuatu, karena kita yang lari, karena kita yang patah semangat, karena kita yang selalu komplain. Mengapa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Yang mestinya cuma 40 hari, menjadi 40 tahun. Why? Kenapa? Karena kita selalu ngomel, selalu komplain, selalu kecewa. Saudara, biarlah masa pandemik ini membawa kita segera kembali. Peluklah Tuhanmu. Bertobat, maka semuanya ini akan cepat berakhir. Ya, tergantung. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap kita. Apa yang saudara mau? Berkat atau kutuk? Pilihan ada dalam tangan kita. Ya, saudara. Demikian juga apa yang dialami oleh Yabes. Kita akan belajar saudara. Di dalam 1 Tawarim 4 ayat ke-9 dan ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin, haleluya. Saudara, doa Yabes ini adalah doa yang luar biasa. Banyak ada orang yang mengecam, wah itu teori kemakmuran. Wah itu yang doa bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi ini adalah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan saudara akan pelajari nanti bagaimana jawaban Tuhan yang terakhir kepada Yabes. Saudara, menurut saya doa Yabes adalah doa yang memulihkan keadaan. Amin. Situasi apa yang saat ini kita alami saudara? COVID-19, pandemik, kesulitan ekonomi, kehancuran keluarga, atau apa saja. Mari kita akan pelajari dan melihat contoh daripada hidupnya Yabes. Ya. Doa Yabes ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, melainkan selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang tadi kita baca di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 tadi. Ya, jadi ini selaras dengan apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Yabes adalah manusia yang lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ini berbicara tentang karakter ya saudara. Permintaan Yabes supaya Allah memberkatinya juga melindunginya. Dia tahu jelas
tidak ada yang sanggup memberkati hidupnya seperti apa yang Tuhan berkati di dalam hidupnya. Ya, Yabes tahu persis itu. Dan Tuhan tahu persis pergumulan apa yang dialami oleh Yabes. Ya, mengapa Yabes meminta berkat kepada Tuhan? Ya, saudara, berkat yang berlimpah-limpah lagi, bukan dikit-dikit, saudara. Permintaan Yabes, berkati aku berlimpah-limpah. Ya, daerahku berikan yang seluas-luasnya. Emang Yabes serakah? Saudara, tetapi dia punya motivasi mengapa dia minta hal tersebut. Ya, karena Yabes tidak mau menerima keadaan yang apa dialaminya. Dia tidak mau berdiam diri, saudara, ya, dan menerima nasib yang jelek. Yabes tahu bahwa Tuhan sanggup mengubah situasi dan kondisinya, membalikan keadaan hidupnya. Ya. Orang yang bernama Yabes artinya penderitaan. Karena pada waktu Yabes dilahirkan, ibunya mengalami kesakitan, maka diberikanlah nama kepadanya Yabes. Bayangkan saudara, setiap hari dipanggil derita-derita, ya, atau dipanggil Ita atau Rita, padahal itu artinya penderitaan. Bagaimana apa setiap perkataan yang keluar dari mulut ibunya itu akan senantiasa terekam di dalam pikiran Yabes. Atau dengan kata lain, Yabes hidup di bawah kutuk. Saudara, orang yang dikasih nama penderitaan, nggak usah dikasih nama penderitaan aja, kita hidup di dunia banyak tantangan. Kita harus fight di dalam menghadapi hidup. Apalagi diberi nama penderitaan. Ya saudara, kita bisa lihat. Kadang-kadang penderitaan yang kita alami bukan daripada kesalahan kita. Tetapi dari kesalahan orang lain. Kita bisa baca di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya saudara, jelas sudah dikatakan ibunya sendiri yang berbicara. Aku telah melahirkanmu dengan kesakitan. Makanya saya kasih nama Yabes. Benar-benar gak enak anaknya yang mendengar. Ya saudara. Tetapi Allah lebih berpihak kepada orang yang hidupnya tertindas. Kepada orang yang hidupnya menderita. Penuh kesakitan. Ya. Dan sedemikian rupa Yabes berani berdoa kepada Tuhan. Yang patut dipuji adalah imannya Yabes. Mari kita lihat di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Ya saudara, apa yang dikatakan oleh Yabes? Malapetaka, hidupnya penuh penderitaan. Yabes sadar dan dia tidak mau menerima keberadaan itu. Dia tahu akan kelamahannya, dia tahu akan kerapuhannya. Ya, dia katakan, Tuhan aku gak mau lagi. Ya, oleh karena itu sehingga kesakitan tidak menimpa aku Tuhan. Dan Allah mengabulkan doa Yabes. Bagaimana doa saudara dan saya di saat pandemik ini? Atau kita cuma terima aja? Ya, it's okay. Sudah takdir pastor, takdir. Takdir ada pandemik, takdir suami bangkrut, takdir tidak ada duit. Tidak ada takdir di dalam Tuhan Yesus saudara. Ya, nggak ada itu. Ya, yang Tuhan takdirkan nanti kita akan belajar lebih lanjut. Karena rancangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan. Berarti tidak ada takdir di dalam bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, mari kita belajar makna Yabes, makna daripada doa Yabes ini. Kita pelajari bersama. Yang pertama, jangan menyerah kepada keadaan. Sekalipun di dalam situasi pandemik yang seperti ini saudara, seluruh dunia mengalami kekacauan. Bukan cuma keluarga demi keluarga, tetapi seluruh dunia. Kita punya pembela agung, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat, ya, yang senantiasa sanggup untuk melindungi umatnya.
Oleh karena itu kalau saudara tahu bahwa nama Yabes tadi berarti penderitaan, kesakitan. Tuhan sanggup membalikan keadaannya. Yabes mencari Tuhan. Dia tahu persis karena Tuhannya adalah sumber berkatnya. Siapakah sumber berkat saudara dan saya? Itu tergantung daripada pikiran kita, tergantung dari iman percaya kita. Kalau engkau bergantung kepada bosmu, kalau engkau bergantung kepada duitmu, kalau engkau bergantung dengan keadaan selama ini yang melenakan engkau sehingga jauh hubungan pribadi dengan Tuhan tidak ada, kita juga bayar harga. Tetapi itulah panggilan kembali. Mari melalui pandemik ini kita kembali datang kepada Tuhan. Seperti apa yang terjadi di dalam hidupnya Yabes, Tuhan sanggup mengubahkan, demikian juga kehidupan saudara dan saya akan diubahkan justru di masa pandemik ini. Saudara, kita akan melihat, karena kita tadi melihat bahwa nama Yabes adalah penderitaan. Seorang pujangga besar yang bernama William Shakespeare yang hidup pada tahun 1500 menulis cerita tentang Romeo and Juliet. Dan pernah berkata, what is a name? Ya saudara, apa artinya sebuah nama? Saudara yang dikasihi Tuhan, nama itu bagi orang Yahudi sangat amat penting. Karena itu akan menentukan perjalanan masa depan daripada orang tersebut. Ya, oleh karena itu orang selalu memberikan nama yang terbaik bagi bayinya, bagi anaknya yang baru lahir. Mereka tahu ya, dan mereka tidak sembarangan untuk memberikan nama-nama tersebut. Saudara, contohnya Daniel. Arti nama Daniel adalah God is my judge. Ya, Tuhan yang menjadi hakimnya. Samuel artinya apa yang diminta itu yang diterima dari Tuhan. Ya, saudara. Yusuf artinya God add. Tuhan menambahkan. Ya. Daud artinya yang dikasihi. Saudara, banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang namanya memiliki arti yang luar biasa. Tetapi berlainan dengan Yabes. Kita bisa bayangkan kalau setiap hari anaknya dipanggil penderitaan. Tidak pernah lepas itu akan membuat orang stres seisi rumah. Ya, sekalipun namanya saudaranya mungkin diberi nama Princess atau yang lain diberi nama Beauty, ya saudara. Dan demikian saudara, ya kita bisa melihat di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, janganlah hati kita menjauh daripada Tuhan. Ya, saudara sudah dengar tadi, baca kembali Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah. Ya, jangan sampai kita dikutuk. Tapi di sini Yabes tidak mau menyerah. Dia tidak mau menerima keadaan. Hidupnya Yabes bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia memiliki keberanian yang luar biasa untuk mengalahkan masa lalunya yang suram. Dan memohon kepada Tuhan untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya keberadaan Yabes berbalik 180 derajat. Ya, apapun saat situasi seperti ini, saudara, ya, jangan kita mau menyerah. Mari kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menerpa di dalam hati dan kepikiran saudara, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, haleluya. Jangan pernah mau menyerah. Jangan batasi Tuhan. Ya, di dalam doa, milikilah doa yang berkuasa. Dan Tuhan Yesus sungguh mengajarkan supaya Anda memiliki iman yang sungguh-sungguh bila kita berdoa yang sanggup mengubah situasi dan kondisi apapun saat-saat ini. Yang kedua, berdoa lebih sungguh. Ya, dalam doa Yabes mengingatkan kita bahwa setiap orang dapat memilih berjuang ya dengan kekuatannya sendiri atau Anda dan saya berjuang dengan kekuatan Tuhan.
Nah, ini pilihan ada di dalam tangan kita. Kalau saudara berjuang menghadapi struggle, menghadapi tantangan dalam hidupmu, engkau berjuang sendiri, maka kita akan melihat aja nanti hasilnya. Tetapi kalau kita berjuang, kita melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah kaki kita, kita akan melihat hal-hal yang menakjubkan akan terjadi dalam hidup kita. Ada 4 hal saudara, isi daripada doa Yabes. Yang pertama, agar Allah memberkati dengan berlimpah-limpah. Ya. Yang kedua, agar Allah memperluas wilayah atau daerahnya. Yang ketiga, agar tangan Tuhan menyertainya. Yang keempat, agar Allah melindungi dia dari kejahatan dan kesengsaraan sehingga kesakitan tidak menimpa dia. Biarlah keempat doa Yabes ini, saudara, menjadi doa saudara dan saya juga. Bukan serakah saudara. Tetapi karena Yabes terlalu menderita pada masa yang lampau. Sehingga dia bertekad, dia percaya dengan iman, dia tidak mau menyerah. Pasti Tuhan akan mengabulkannya. Dan apa yang terjadi saudara? Keempat hal doa Yabes ini dikabulkan. Sebab Alkitab sendiri yang mengatakan. Dan Allah akan mengabulkan permintaannya itu. Kalau Anda dengan rendah hati dan hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi doa saudara dan saya. Dengan berani dan tidak menyerah. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memutarbalikan keadaan yang saat ini terjadi. Maka Tuhan akan mengabulkan. Bukankah itu sangat menakjubkan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada? Kalau Anda mau melihat hal-hal yang menakjubkan di dalam hidup kita. Marilah change your mind. Ganti pikiran kita. Untuk tidak hanya mengeluh dan protes akan keadaan. Ya saudara. Mari. Doa Yabes adalah doa yang memutarbalikkan situasi yang buruk. Ya, membalikkan keadaan. Ya, oleh karena itu mari lakukanlah justru di saat pandemik ini. Ya, Tuhan yang Yabes berseru adalah sama dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Oleh karena itu pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan. Ketika kita berani melangkah dan menjangkau hal-hal yang besar dengan pertolongan Tuhan, semuanya pasti berhasil. Ya saudara. Buang semua pola pikir yang negatif, pola pikir yang minder, yang tidak mampu, yang merasa kehidupannya yang terbatas, saya sudah terpuruk, saya tidak bisa bangkit lagi. Mulai sekarang stop semuanya itu, lawan dengan kuasa doa. Jangan terikat dengan keterbatasan kita, tetapi libatkan Tuhan. Mari kita lihat ya saudara, jangan mengatakan takdir. Takdir itu gak ada saudara ya. Takdir saya hidup sengsara, takdir saya bangkrut, takdir apapun yang terjadi pada corona. Mari kita melihat apa takdir Tuhan untuk saudara dan saya. Kita baca di dalam Yeremia 29, 11-13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin saudara. Baca lagi, rekam di dalam hatimu, rekam di dalam pikiranmu. Mulai malam ini, itulah rancangan Tuhan. Itulah takdir Tuhan bahwa bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun di sekeliling kita semua saudara TV apa saja berita-berita media. COVID tidak ketemu, COVID semakin parah apa saja. Kita lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Berusahalah sungguh-sungguh, bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Jangan menyerah akan keadaan. Ya, terus berusaha, berdoa, merebut janji Tuhan. Ya, Tuhan pasti mendengar. Dan dia akan memberikan yang terbaik, mewujudkan harapan Anda dan saya. Situasi pandemik ini bukan akhir dari segala-galanya, saudara.
Ya, bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan kita maha dahsyat. Percayalah akan hal itu. Setelah berdoa, pertanyaannya, apa yang Yabes lakukan? Yabes mulai bertindak, ia tidak berdiam diri, ya. Tapi banyak orang yang telah berdoa, saudara, kepada Tuhan, mereka tidak bertindak apa-apa. Sudah sedemikian doa, ya sudah, Tuhan gak jawab. Takdir kalau Tuhan gak menjawab doa saya. Bukan itu, saudara. Itu adalah kepikiran kedagingan manusia kita. Oleh karena itu, bangkitkan manusia rohanimu dengan pujian, penyembahan, membaca firman setiap hari. Maka manusia rohani kita akan dikuatkan. Sehingga mulut kita pun tidak akan lagi keluar komplain. Tetapi hanya pengucapan syukur. Pengucapan syukur kepada Tuhan yang sanggup mengubah situasi dan kondisi kita. Ada amin? Yabes mulai bangkit. Dia bekerja dan bekerja dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan menyertainya. Kemampuan atau kekuatan yang diberikan oleh Allah yang ia percayai. Dia mampu melakukan semuanya karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan Yabes. Mari kita baca di dalam Ulangan 8 ayat ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Amin, saudara. Ini adalah janji Tuhan. Ya, saudara mau menerimanya ini? Terimalah dan meteraikan dalam hatimu. Ya, saudara, ada banyak orang yang hidupnya sebenarnya berkecukupan. Ya, jika mereka tidak membiarkan sifatnya yang malas atau yang negatif menguasai hidup mereka. Justru di saat pandemik ini, banyak kesempatan-kesempatan yang akan mengubahkan situasi dan kondisi keadaan kita. Tapi yang nomor satu, banyak berdoa, never give up, jangan pernah menyerah, maka Roh Kudus yang akan menuntun dan akan memutarbalikkan situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap keluarga. Saudara, ada kisah nyata yang terjadi, yaitu seorang gadis, ya, dia lahir dengan tubuh yang sempurna. Tetapi pada waktu dia berumur 11 tahun, dia mengalami kecelakaan sehingga dia mengalami amputasi di salah satu kakinya. Ya, kaki kirinya diamputasi mulai dari pangkal pahanya dan kemudian mengenakan kaki palsu. Dalam kondisi yang kurang sempurna, orang tuanya semakin hari semakin cemas akan masa depan dari gadis tersebut. Ya, tetapi berbeda dengan gadis ini, dia tidak mau terlalu surut dengan keterpurukannya yang tersebut. Dia justru termotivasi lebih lagi untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya juga orang-orang di sekitarnya. Dia tidak patah semangat, saudara. Dan melalui hobinya yaitu berenang, gadis ini berhasil menyabet medali emas pada SEA Games pada tahun 2017 di Malaysia. Dan ia sekarang menjadi PNS di salah satu instansi pemerintahan. Saudara, kisah gadis ini tidak berbeda dengan Yabes, ya, yang ada di Alkitab. Yabes sendiri mengalami pergumulan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidupnya. Yabes dengan berani meminta hal yang besar dalam hidupnya. Ia memiliki kehausan yang besar untuk menerima yang lebih baik, ya, sehingga dia berani meminta hal itu kepada Tuhannya. Ya, baik gadis ini maupun Yabes, kedua-duanya sama memiliki kehausan yang besar untuk mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saudara, bagaimana Anda dan saya? Apakah engkau memiliki kehausan bahwa Tuhan akan memutarbalikkan keadaan yang mendunia ini? Apakah engkau mempunyai kehausan untuk tidak menerima atau tidak menyerah di dalam keterpurukan di tengah keluarga? Mari, milikilah kehausan tersebut, saudara. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan tetap bergerak hingga saat ini. Bangkitkan sekali lagi manusia rohanimu dan jangan berhenti, tetap mengucap syukur. Maka kita akan melihat kehidupan yang menakjubkan bersama Tuhan.
yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan umatnya yang percaya. Yabes memberi contoh yang baik bagi orang yang tekun dan mau mencari Tuhan. Tidak pernah menyerah walaupun situasi yang mendunia saat ini. Sekali lagi saya katakan, meteraikan dalam hati setiap kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jangan menyerah. Semuanya mungkin bagi Dia. Mujizatnya masih ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan penghiburan. Tetap semangat menghadapi tantangan yang ada. Karena Tuhan sanggup memutarbalikan keadaan yang ada saat ini. Jangan self pity, jangan mengasihani diri sendiri. Jangan menjadi minder. Tapi saatnya melalui pandemik ini Anda bangun, Anda bangkit. Ya, kita melihat contoh daripada Yabes ini. Saudara, ada ayat emas yang terakhir. Yaitu di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Amin, amin. Lihat saudara, rekam dalam hatimu. Ini adalah ayat emas yang malam hari ini Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Ya, Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu bagi orang yang berseru-seru siang dan malam. Pasti Tuhan mendengar doa Anda dan saya. Mari bersama dengan saya kita akan menyembah melalui doa Yabes. Siapkan hatimu saudara.
Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Engkau sudah mengajarkan kami untuk hidup kami tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi di sekeliling kami percaya firman ini Tuhan. Kami boleh meteraikan di dalam setiap hati kami. Dan kami percaya dengan doa kami berseru-seru kepadamu. Maka engkau akan memutarbalikkan apapun yang terjadi mendunia ini. Semuanya akan berakhir di dalam waktumu. Terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh mengalami perubahan. Mengalami kehidupan yang menakjubkan bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk kami bisa berubah menjadi lebih baik di saat pandemik yang terjadi. Agar kami lebih haus Tuhan untuk selalu bersekutu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau melibatkan Engkau di dalam segala keputusan yang kami ambil Tuhan. Dan kami percaya pengurapan-Mu yang boleh turun atas semua pendengar daripada firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap mereka. Dan mereka boleh dibangkitkan, dikuatkan. Dan kami terlalu percaya Tuhan akan memutarbalikkan kehidupan apapun yang mereka hadapi menjadi satu kehidupan yang baik, yang menakjubkan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan mengatakan amin.